Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, yaitu episode 125. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk nonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Setelah diskusi mengenai pembukaan wilayah bintang selesai, Xiaoyan meninggalkan aula besar bersama rekan-rekannya. Namun, perjalanannya terhenti oleh kehadiran Cao Ying yang tiba-tiba muncul di depannya dengan senyuman memikat. Wanita ini, yang biasanya tampak menyenangkan dirinya sendiri dengan kekacauan, kini menawarkan untuk berjalan bersama. Kebingungan Xiaoyan semakin bertambah dengan kehangatan yang tidak biasa dari penyihir ini. Sementara Song Qing, yang merasa terganggu oleh perubahan sikap Cao Ying, mencoba mengintervensi dengan alasan latihan. Namun, usahanya ini gagal dan Cao Ying dengan tegas memastikan kebersamaannya dengan Xiaoyan. Di sepanjang perjalanan menuju kediamannya, merasa terjebak dalam perhatian tak terduga yang diberikan Cao Ying. Perilakunya menarik perhatian alkemis muda di sekitar mereka yang menatap penuh iri. Xiaoyan yang bingung dengan maksud wanita ini hanya bisa menahan diri hingga akhirnya mencapai tujuannya. Ketika mereka tiba, pintu terbuka dan muncul sosok Xiao Yixian yang membawa kehangatan dalam hati Xiaoyan. Perjumpaan antara kedua wanita ini memunculkan kontras tajam. Cao Ying dengan pesonanya yang menggoda dan Xiao Yixian dengan kelembutannya yang menenangkan. Percakapan singkat antara kedua wanita tersebut berlangsung dengan sopan, namun terasa ada ketegangan terselubung. Xiao Yixian dengan kelembutannya perlahan mengarahkan Cao Ying untuk pergi, sembari menegaskan tempatnya di sisi Xiaoyan. Setelah Cao Ying pergi dengan senyuman dingin, Xiao Yixian yang menunjukkan sedikit rasa malu menarik Xiaoyan ke dalam ruangan. Hubungan di antara mereka terlihat semakin akrab dengan sentuhan rasa humor yang membuat suasana menjadi lebih santai. Di dalam ruangan, suasana berubah dengan kemunculan Xian yang membawa informasi penting tentang api 3000 pembakaran. Dengan gaya khasnya yang ceria dan penuh teka-teki, Xian mengungkapkan bahwa api ini tidak semudah yang dibayangkan untuk ditundukkan. Xiaoyan yang semula bersikap tenang mulai menunjukkan kekhawatirannya. Xian dengan bangga memperlihatkan gambaran naga ungu yang melambangkan api tersebut, menunjukkan pemahaman mendalam yang mengejutkan. Akhirnya, Xiaoyan menyadari bahwa perjuangan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran akan jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Namun, dengan dukungan dari teman-temannya, ia merasa memiliki peluang untuk berhasil. Hubungan dinamis antara ketiga sosok ini, Cao Ying, Xiao Yixian, dan Xiaoyan, memberikan warna tersendiri dalam perjalanan Xiaoyan yang penuh tantangan. Xiaoyan selama bertahun-tahun telah menyusun berbagai dugaan tentang identitas Xian. Ia mulai menyadari bahwa gadis itu adalah naga Void kuno, makhluk legendaris yang terkenal karena kekuatannya dalam menembus ruang. Xian memiliki kemampuan luar biasa yang berhubungan dengan ruang, seperti kemampuannya untuk masuk dan keluar dari arampil dengan mudah, yang semakin menguatkan dugaan tersebut. Seiring waktu, Xiaoyan mulai melihat bahwa api 3000 pembakaran yang dimiliki Xian mungkin terkait erat dengan naga Void kuno, mengingat bentuk naga yang muncul di tangan Xian. Xian menjelaskan bahwa api 3000 pembakaran adalah api yang sangat kuat dan liar, yang bahkan tidak bisa dijinakan oleh Menarapil, yang terkenal dengan kekuatannya. Api ini memiliki kecerdasan tinggi dan tidak akan tunduk pada siapapun. Bahkan dengan kekuatan besar, Xiaoyan menyadari bahwa menundukkan api 3000 pembakaran tidaklah mudah. Apalagi api ini dikenal sebagai api abadi yang tidak bisa dihancurkan. Xian kemudian mengungkapkan bahwa api 3000 pembakaran ini sebenarnya dibesarkan oleh klannya. Dahulu, leluhur klannya menemukan api ini saat masih lemah dan menanamkan segel naga dalam tubuhnya. Segel naga inilah yang menyebabkan api tersebut berkembang menjadi bentuk yang mirip dengan klan Xian. Meskipun leluhur yang menanamkan segel naga itu sudah lama hilang, segel yang ditinggalkan masih ada dalam tubuh api tersebut, memberikan harapan bagi mereka yang ingin menaklukkan api itu.
Zian kemudian memberikan Xiaoyan sebuah botol giok kecil yang berisi darah naga kuno. Dengan darah tersebut, Xiaoyan dapat menanamkan segel naga di tangannya yang akan membantunya mengendalikan api 3000 pembakaran. Namun, Zian memperingatkan bahwa segel ini bisa berfungsi dua arah. Jika berhasil, Xiaoyan akan mengendalikan api itu. Tetapi jika gagal, ia akan terperangkap dalam kendali api tersebut. Meskipun ada resiko besar, Xiaoyan setuju untuk mencoba karena ini mungkin satu-satunya cara untuk menundukkan api yang begitu kuat. Beberapa hari kemudian, suasana di kota pil suci kembali hidup, menyambut kedatangan para peserta dalam pil gathering yang bertujuan menundukkan api 3000 pembakaran. Menara pil penuh sesak dengan orang-orang yang penasaran akan hasil dari upaya besar ini. Para ahli, termasuk Xuan Kongzi, mempersiapkan diri untuk memasuki wilayah bintang, tempat di mana mereka akan menghadapi tantangan besar. Setelah beberapa saat, 3 sosok terbang dari menara pil menuju langit, diikuti oleh para peserta lainnya, siap untuk memulai perjalanan mereka menuju wilayah bintang yang penuh misteri. Di tengah momen yang penuh ketegangan, ruang kosong mulai bergetar. Di tengah momen yang penuh ketegangan, ruang kosong mulai bergetar, menandai kedatangan sebuah kelompok ke wilayah misterius yang dikenal sebagai wilayah bintang. Dipimpin oleh tetua pertama Qiuling, 11 ahli termasuk Xiaoyan masuk ke tempat tersembunyi dalam robekan spasial. Suasana wilayah bintang diselimuti kabut panas yang memancar cahaya lemah, memberikan kesan sejuk namun penuh misteri. Para peserta menyadari bahwa lokasi ini adalah tempat di mana api 3000 pembakaran berada, sebuah fenomena luar biasa yang diyakini terbentuk dari kekuatan bintang-bintang. Xiaoyan dan kelompoknya terus terbang melintasi ruang luas ini, sementara suhu yang semakin meningkat memaksa sebagian besar dari mereka untuk melindungi diri dengan douki. Hanya beberapa orang termasuk Xiaoyan yang mampu menahan panas tersebut dengan mudah, berkat perlindungan api surgawi di tubuhnya. Ketegangan kian terasa ketika mereka mendekati cahaya terang yang memancar di kejauhan, tanda bahwa tujuan mereka semakin dekat. Reaksi energi di tubuh Xiaoyan yang mengindikasikan keberadaan api surgawi mempertegas keyakinannya bahwa mereka telah tiba di tempat yang tepat. Ketika kelompok itu akhirnya mencapai sumber cahaya, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Seekor naga raksasa yang tubuhnya diselimuti oleh api hitam ungu. Naga itu terbaring diam dalam keadaan tertidur, tetapi aura kekuatannya begitu kuat menekan sehingga membuat semua orang berdiam dalam keterkejutan. Ini adalah api 3000 pembakaran, makhluk kuno yang luar biasa dan sangat ditakuti. Ukurannya yang masih menegaskan bahwa naga ini lebih dari sekedar legenda. Tetua Qiuling mengingatkan semua orang untuk berhati-hati dan tidak membangunkan naga itu dari tidurnya. Dengan tegas, ia memerintahkan pendekatan lembut untuk mencoba menundukkan kekuatan naga tanpa memicu kemarahan makhluk tersebut. Ketegangan memuncak ketika giliran pertama diberikan kepada Xiaoyan, pemenang pil gathering. Semua mata tertuju padanya, menanti bagaimana dia akan menghadapi tantangan besar ini. Xiaoyan dengan tekad dan kepercayaan diri yang tegas melangkah maju menuju naga besar itu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi dirinya sebagai alkemis dan petarung. Dengan hati-hati, ia mendekati makhluk tersebut, merasakan hawa panas yang membakar dan energi luar biasa yang memancar dari tubuh naga. Dalam keheningan wilayah bintang, setiap langkah Xiaoyan seolah menjadi saksi perjuangan melawan takdir yang telah menantinya di masa depan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 125 dari Donghua series Battle Through the Heaven. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.